bersama kita di bulan-bulan, bersama kita di batu bara, bersama pula awak esok di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sembayangnya hebat, walaupun tahajud tak tinggal, walaupun hatam Quran, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka jangan sampai putus tali silaturahim. Ini Abdul Somad ini datang menyambung silaturahim, boleh? Boleh. Mudah-mudahan silaturahim awak ini tersambung sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang bulan-bulan? Apa khabar orang gembus? Apa khabar orang titik putih? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak teh manis sama teh susu hilang pula bahan ceramah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa, lupa pula. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa mengisi paket. Sudah lama Abdul Somad ini ceramah, baru disinilah pakai batik berkain songket. Biasanya kalau udah pakai baju Melayu baru bersongket. Hari ini dipasangkanlah saya oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Muttaqin. Mana murid santrinya mana? Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masukkan anak Anda ke pesantren Al-Muttaqin. Daftar segera ke nomor berikut ini. Ingat, kuota terbatas.
Jangan masukkan anak ke pesantren. Jangan masukkan anak sekolah agama. Jangan masukkan anak sekolah nanti jadi ustadz. Hendak makan apa? Masih ada orang di Gombus, di Titi Putih, di Tanjung Tiram Batubara yang berpikiran kalau anak sekolah agama tak makan. Kalau ada orang yang berpikiran kalau anak sekolah agama nanti tak makan, itu berarti perlu dibawa ke rumah sakit. Setuju? Diperiksa. Jangan-jangan lambungnya dokat sama utaknya. Sengaja diciptakan. Bu, ibu payung tuh kuncupkan. Ku tengok ibu yang belakang tuh udah melontar jumroh. Nah, aku khawatir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini panas. Kuncupkan payung, kuncupkan. Kalau tuan pergi ke Bandung, jangan lupa membeli beras. Ibu yang tak menguncupkan payung, aku pula yang comas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, panas. Belum ada apa-apanya dibandingkan padang mahsyar nanti. Anggap ini latihan. Ini yang ada kena panas, berpeluh, berkeringat. Insya Allah nanti di padang mahsyar di bawah naungan arasy. Allah berjanji, apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, nanti di akhirat akan aku berikan naungan di bawah arasy. Abdul Somad datang ke apa nama kampung? Abdul Somad datang ke bulan. Cocoknya ceramah di sini malam kan? Kenapa bulan ini kenapa? Abdul Somad datang ke bulan-bulan menemui saudaranya. Ini yang ada di bulan-bulan ini saudaraku semuanya. Tadi Pak protokol tuh kurang lengkap menyebutkan. Nama aku yang lengkap Abdul Somad Batubara. Batubara itu adalah asal dari Kabupaten Batubara. Ini kabupaten mana nih? Kabupaten Batubara. Tapi Ustaz Somad orang Riau. Tapi Ustaz Somad orang Minangkabau. Tapi Ustaz Somad orang Pagaruyung. Ah, ini kusebutkan. Bisa diingat? Apa pula bisa belum kusebutkan? Abdul Somad. Abdul Somad itu nama omaknya Hajah Rohana. Hajah Rohana itu nama omaknya Siti Aminah. Siti Aminah itu nama ayahnya Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut. Syekh Abdurrahman itu nama ayahnya Nahoda Alang. Asalnya kampungnya dari Tanjung Mulia, Tanjung Tiram, Kabupaten Batu. Jadi kalau ditanya orang, Abdul Somad itu orang mana? Orang kuat. Abdul Somad orang mana? Sekali lagi, Abdul Somad itu orang mana? Jelas. Itu maka suaranya membara tuh. Udah lagi batu bara lah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya hari ini datang bukan penceramah undangan. Abdul Somad sedang pulang kampung ke Batubara, mengunjungi saudara-saudara. Udah lama Ustaz, kenapa baru ini datang ke Batubara? Baru ini aku dibawa kawan aku. Siapa nama kawan Ustaz yang membawa? Orang dari bulan-bulan, sahabat aku di Mesir, namanya Ustaz Abdullah Sani. Bisa tahu gak Ustaz Abdullah Sani? Nah, inilah dia orang bulan-bulan. Nampak? Ganteng. Udah berbini. Kalau tuan makan kuini, jangan lupa makan sayur katu. Memang dia sudah berbini, tapi baru satu. Yang membawa aku ke sini, ada satu lagi kawan aku. Orang dari bulan-bulan. Nama atuknya, nama aku pula Abdul Somad. Kawan sama-sama di Mesir. Jangan duduk Ustaz, lu tau gak dulu?
Kita nak ambil gambar ini. Ustaz Abdullah Sani, satu lagi namanya yang meninggalkan hayati itu dalam tenggelamnya kapal Pandarwik. Siapa namanya? Zainuddin. Tahu gak dulu Wak Udin? Nama dia Zainuddin Rozali, tapi panggilan kami dulu Wak Udin. Ini namanya Zainuddin. Dia inilah yang membawa aku kemari. Nah, udah nampak mukanya jelas. Ini antara orang berdua nih baik-baik, tak pernah menyinggung perasaan. Itulah maka aku datang. Kalau sakit hatiku tak akan hendak aku datang. Memang uang bulan-bulan ini uangnya baik-baik, sopan-sopan. Tapi antara yang berdua ini, yang paling berduit dulu di Mesir ini. Kenapa? Pandai mengusuk. Uang-uang KBRI banyak dikusuk. Akulah yang tak dikusuknya. Kalau tak berbayar. Hari ini Masya Allah. Lalu kemudian aku balik dari Mesir ke Malaysia. Di Malaysia aku belajar berguru tentang dakwah. Itu pun guru aku datang juga dari Titi Putih, dari kampung ini. Namanya Ustadz Profesor Usman Ja'far. Minta tolong togak dulu Tuan Guru. Profesor Usman Ja'far. Inilah dia orangnya. Inilah pawang. Orang yang berdua nih, inilah pawangnya. Jadi kalau kurang-kurang jinak, ini yang menjinakkan. Nah, udah kalian ambil gambar, udah. Tapi ku tengok tadi Balero Wak Udin ni putih mukanya. Tak siapa mengedit. Terima kasih banyak Ustadz Zainuddin Rozali, Ustadz Profesor Dr. Usman Ja'far, dan Ustadz Abdullah Sani. Ustadz Abdullah Sani ini ku tengok tak ada balehonya. Terima kasih, duduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini mereka bertiga ni sekolah agama. Tamat dari Al-Jamiatul Wasliyah. Habis itu satu ke Mesir, Ustadz Usman Ja'far ke Madinah. Balik profesor doktor. Apakah anak sekolah agama mati? Hidup. Jangan sekolahkan anak sekolah agama. Nanti macam Ustadz Somad kurus. Aku nih kurus bukan karena tak makan. Ini memang udah takdir. Pagi makan, siang makan, malam makan. Jadi adik-adikku sekalian yang dari pesantren Al-Muttaqin siap berangkat ke Mesir? Ikut jejak Ustadz Zainuddin. Siap berangkat ke Madinah? Ikut jejak Ustadz Usman Ja'far. Siap berangkat ke Kairo? Belajar berkusuk sama Ustadz Muhammad Abdullah Sani. Bapak Ibu, dia pun udah lupa aku tahu dia pandai berkusuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan memimpin Batubara? Siapa yang akan memimpin Sumatera Utara? Yang akan memimpin masa depan adalah kalian anak-anak pesan. Allahu Akbar. Kenapa bertakbir? Itu untuk mengalau setan. Apalagi nanti setannya banyak datang tanggal 14 pagi. Kalau setan biasa kata Ustadz penceramah kan setan membawa kipas. Subuh biar awak tertidur tak sembahyang membawa selimut. Nanti setan tu datang membawa amplop. Dia tahu Tanjung Tiram Batubara kalau tak disiram tak ada suara. Maka dibawakannya. Maka ada fatwa. Mungkin Ustadz Usman Ja'far tak berani. Mungkin Ustadz Zainuddin tak berani. Mungkin Ustadz Muhammad, Ustadz Abdullah Sani tak berani. Ustadz Abdul Somad bukan berani tapi nekat. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, ambil. 5 orang datang, 5 ambil. Tapi pilihan awak tetap Zainuddin Rozali. Setuju? Kalau tuan makan ikan sarden, hawas tumpah ke kain. Kalau ada Bang Zainuddin, untuk apa orang lain? Betul? Ustaz ni apalah pula itu yang Ustaz cakapkan daripada orang lain. Baguslah aku pilih kawan-kawan aku. Makanya waktu saya diminta oleh Ustaz Zainuddin, Ustaz Somad, ya, siap datang ke kampung aku. Untuk apa? Untuk ceramah. Kalau untuk ceramah cari ustaz lain. Banyak penceramah. Ini bukan ceramah main-main. Ini untuk kampanye aku. Siap, aku bilang. Itulah maka aku datang ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, murah rezeki. Ini semua yang datang ini panjang umur, murah rezeki.
Yang tak datang, copot mati. Jangan diaminkan, Allah kenal. Tengoklah umat manusia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, memandang ke kanan manusia. Hai besti. Memandang ke muka manusia. Hai guys. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa mengusuk kaki. Udah lama aku ceramah, baru di bulan-bulan lah orang naik ke tangki. Hebat budak-budak tu lah. Luar biasa. Apa kabar besti? Jangan lupa pilih Wak Udin yo. Sampai ke belakang pun manusia juga. Oh, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Rambut semua hitam, isinya macam-macam. Kata orang yang muka ni, aku nak berpoloh lah, berkeringat lah, asal nampak aku muka Ustaz Somad. Kata orang yang belakang ni, aku tak terlalu penting mukanya, asalkan sojok tongkoknya pun jadilah. Betul ke dia? Betul ke dia? Masya Allah, tabarakallah. Hah? Itu aku sangka bukan manusia, rupanya manusia juga. Masya Allah, tabarakallah. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang hendak murah rezeki, wa yunsa'a lahu fi atharihi, panjang umur murah rezeki, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Ada orang membuat baju kaos, ditulislah baju kaos di belakang. Tulisan baju kaosnya, dokan pemilu, cari pemilih. Baju yang model, tengok orang sudah mengamuk di belakang. Duduk. Nanti dipungkangkannya selop muka aku mukono. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita hari ini tadi dari rumah. Jam berapa tadi tuan-tuan dari rumah? Jam 7. Jam 6. Kalau ada yang datang jam 10 masih masuk akal. Jam 10 masuk akal. Tapi kalau datang jam 7 salah jadwal. Kami datang dari rumah, panitia. Mudah-mudahan semua panitia yang bertungkus lumus, yang bersusah payah, yang bertetes poluh air mata, dipanjangkan umurnya. Semua yang hadir ini datang karena Allah. Kutanya elok ya, ini ada pembagian sembako? Ada pembagian surat tanah? Ini datang semuanya karena Allah. Ya Allah, ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita di bulan-bulan, bersama kita di batu bara, bersama pula awak esok di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sembayangnya hebat, walaupun tahajud tak tinggal, walaupun hatam Quran, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka jangan sampai putus tali silaturahim. Ini Abdul Somad ni datang menyambung silaturahim, boleh? Boleh. Mudah-mudahan silaturahim awak ini tersambung sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau silaturahim, apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah watawasau bil haq, watawasau bisabr. Abdul Somad kalau ceramah di mimbar, berjudi haram, lagu ayam haram, memancing haram. Apa pula memancing haram? Memancing tak haram, kulamnya satu, ikannya siku. Yang memancing satu orang iuran bayar 100.000. Dipancing lah, ikan itu pun menengok apanya nih kata ikan. Yang menang dapat ikan satu, hadiah 10 juta. Itu judi. Abdul Somad berceramah di masjid, judi haram, gaplek pakai taruhan duit haram. Orang tidak takut. Tapi kalau pakai kekuasaan, bupati membuat peraturan daerah, judi haram, yang berjudi ditangkap. Bisa apa tak bisa? Maka awak pilihlah pemimpin yang memerangi judi. Anggota dewan, anggota DPR mengeluarkan perda, peraturan daerah Kabupaten Batubara, maka bisa
Mudah-mudahan kita semua adik-adik anak-anak santri ini 10 tahun akan datang mereka punya kekuasaan insyaallah. Amin. Anak pesantren Al-Muttaqin yang mau jadi polisi angkat tangan. Tak ada seorang pernah jadi polisi. Yang hendak jadi ustaz angkat tangan. Ani ku tanya calon bini-bini polisi. Mana yang paling elok berceramah? Mana yang paling elok berdakwah? Mana yang paling didongeng orang? Pakai ceramah atau pakai pistol polisi? Ceramah. Ceramah. Yakin? Oke, ini ku kasih contoh. Dengar baik-baik ya. Ada ustadz berceramah. Jangan berjudi. Jangan berjudi. Jangan berjudi. Lalu kemudian ada satu lagi polisi. Polisi tidak pakai ceramah, tidak pakai mikrofon, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis, tidak perlu pakai baju kitab, cukup pakai pistol. Dia datang ke kampung. Kalian kalau nak main judi mainlah, main. Main judi main. Aku pecahkan ginjal kalian. Aku tembak kepala otak kalian, main. Sekarang aku tanya balik, mana yang paling efektif berdakwah? Pakai ceramah atau pakai kekuasaan? Tadi katanya ceramah. Ini kekuasaan. Memang kalau kono panas nih mudah berubah pikiran. Silakan baca kitab, silakan ceramah, silakan hafal ayat, silakan hafal hadis. Tapi tolong agama pakai kekuasaan. Untuk apa balik Madinah jadi anggota dewan? Untuk apa balik dari Mesir jadi anggota dewan? Berceramah adalah dakwah, menjadi anggota dewan juga adalah dakwah. Bedanya apa? Kalau Abdul Somad berdakwah ke masjid, ke musola, ke stadion, ke tanah lapang. Tapi kalau Wak Udin, jangan pula dicari nanti nama di kota Wak Udin, tak ada. Namanya Zainuddin Rozali. Mereka akan berdakwah dengan kekuasaan di anggota legislatif insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau awak bukan ustadz, awak bukan alim ulama, awak bukan orang kaya, ingin dapat amal jariah mengalir, maka dudukkan orang baik di tempat yang baik. Kira-kira, kiro-kiro, kalau Ustadz Abdul Somad mencaleg, ndak orang memilih? Banyak, aku berubah pikiran pula ni. Kenapa Ustadz tidak duduk? Kenapa Ustadz tidak mencaleg? Kenapa Ustadz tak mencalon? Aku ingin berjalan sejauh mata memandang. Aku hanya mengajak orang kampung aku, kawan aku, sahabat aku untuk memilih orang-orang baik. Awak dudukkan di tempat yang baik supaya dia berjuang. Kalau duduk orang baik, aku tinggal mudah menelpon. Assalamualaikum Bang Zainuddin Rozali. Assalamualaikum Profesor Dr. Usman Ja'far. Tolong, mudah kita minta tolong. Maka kita pilih orang baik. Itu pun bagian dari dakwah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Kalau kudongan dari suara orang berselawat ini tak ada suara, mulutnya aja Pak. Tak tolak lagi Pak Ustaz. Kau kenapa tak berselawat? Lapar. Aku datang dari jam 10 Pak Ustaz. Kusangku ada nasi bungkus. Kau kalau kenapa tak berselawat? Saking hangatnya berkunang-kunang Pak Ustaz. Kenapa kau tak balik? Balik pun aku Laguno. Bini aku pun di sini juga. Ada pengumpulan dana untuk Palestina. Ada pengumpulan dana untuk Palestina. Bukan kata aku. Ini kata Ustadz Abdullah Sani.
duitnya seperak haram tidak kuambil. Kalau sampai kuambil, pocah meletus kepalaku ditembak Israel. Ini duitnya untuk Palestina semuanya. Maka yang ada duit masukkan ke kotak. Bapak ibu yang tak ada duit, ibu-ibu ada cincin, masukkan cincin. Ada golang, masukkan golang. Ada rantai, masukkan rantai. Ada gigi emas, ludahkan situ. Puih. Ibu punya cincin, ibu punya golang, ibu punya rantai. Mati diambil lagi untuk mana pula boleh awak suuzon. Ini ibu sangko aja. Mati ibu, cincin tinggal, golang tinggal, rantai tinggal, dibolikan lagi ke sampan, ke pokok sawit, ke pokok gotah karet, membuka usaha. Sesudah banyak duit kaya baru. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syah atfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Aku heran, ku tengok tak ada guni ni ke tempat jantan, ke tempat betino aja semua. Rupanya memang apa-apa ni tak ada mbak duit. Jadi kata bini dia, bang, abang nanti acara tabligh akbar, ini 2000 untuk beli es. Yang banyak-banyak, nanti abang berbini lagi. Betul kan, Bo? Iya pula kata bang. Padahal aku tadi bercanda, bergurau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang bersedekah untuk Palestina umurnya panjang. Ibu-ibu yang bersedekah untuk Palestina anaknya soleh. Ibu-ibu yang bersedekah untuk Palestina lakinya selamat, tidak dilahirkan pelakor. Nah, awaslah kalian yang tak membogi. Nah, aku pun konon juga. Udah kalian rekam tadi? Kalau belum kita ulang sekali lagi. Aku menganggap pahala ceramah aku ini udah tak ada lagi. Kenapa tak ada? Dipuji orang. Karena penyakit ujub, merasa diri hebat. Kenapa tak rasa hebat? Balik ke kampung aku Batu Bara, balik ke bulan-bulan, dibuat orang gambar. Tengok, sebosak. Aku lah paling bosak. Bupati Koci ya. Profesor-profesor di bawah tuh Koci semua. Aku lah gambar paling bosak. Lubang hidung hampir sebosak terongan Minang. Muat budak Koci masuk ke dalam. Aku lah yang paling hebat. Aku lah yang paling bosak. Orang ni semua datang, tak ada dapat kain. Aku dapat kain, dapat semua dapat. Hilang pahala ceramah aku ni. Tapi betul pula kata orang ni. Tapi aku masih yakin. Itu yang meluruskan kain aku tadi. Itu namanya, alah siapa nama? Namanya Bang Darwis, tim Ustadz Abdul Somad. Itulah yang mengurus aku kesanan kemari. Namanya Darwis. Tengok-tengok esok balihonya calon anggota DPD. Nah, tunggu kau jam. Tunggu. Iya, tunggu kau jam. Bagikan ke ibu tuh. Dia nak minum es gitu deh.
Kalau jamu rasanya pahit diminum di kota Madinah, aku kalau udah keluar duit hilang pula isi ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Ustadz buka celengan 10 juta mau nyumbangkan untuk ada anak-anak budak koci membuka celengan 10 juta. ondak membagi ke Palestina, isinya 10 juta. Kalian yang tepuk tangan aja bagi lagi. Baim Nugroho. Namanya Baim Nugroho. Macam mana bentuk uangnya tuh nak nengok? Mana bang? Begitulah hebatnya bulan-bulan. Begitulah hebatnya Kabupaten Batubara. Budak-budaknya aja 10 juta. Apalagi orang? Kita tengok orang tua 2.000. Mana Baim Nugroho? Masya Allah, tabarakallah. Tak mau dia naik, takut dia riak. Begitulah hebatnya Baim Nugroho. Ada ayah Baim Nugroho naik semua, ayahnya, omaknya, atuknya naik semua. Memuliakan orang, memotivasi untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Baim Nugroho jadi anak soleh, panjang umur, hafal Quran, berbakti pada orang tua, selamat dari narkoba, selamat dari zina, menjadi anak yang dibanggakan Rasulullah SAW. Nggak mau naik ya? Tak mau dia naik. Itulah hebatnya Ustaz Abdul Somad. Ini sebetulnya pukulan untuk saya. Dia membagi 10.000, 10 juta, tak nak dia naik. Aku 300.000 aku masukkan, lama pula aku masukkan pelan-pelan. Lama lah tadi waktu aku buka duit 500.000 pelan-pelan. Kalau bisa direkamkan pakai lagu soundtrack. Memang luar biasa uang bulan-bulan ini. Mudah-mudahan orang-orang yang tidak tampil ke depan, yang tidak kelihatan, tapi dia menolong agama Allah, maka kita pun mendapatkan berkah dari mereka karena mereka, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mohon maaf kiri Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika akhir zaman fitnahnya luar biasa. Muncullah namanya Instagram, muncul namanya Telegram, muncul namanya kilogram. Itu untuk menimbang boras Pak Ustaz. Muncullah namanya Facebook, muncul namanya internet. Mereka menganggap nanti kalau kita buatkan Instagram, anak umat Islam akan rusak. Nanti kalau kita buatkan Facebook, orang akan rusak. Nanti kalau kita buatkan grup WhatsApp, orang akan rusak. Ini buktinya. Ternyata masyarakat di bulan-bulan tetap rusak, tapi tetap istiqomah. Di tengah panas mereka datang. Allahu Akbar. Kalau ada tablik akbar ramai di waktu malam, biasa. Tablik akbar di masjid ramai, biasa. Tablik akbar di stadion malam ramai, biasa. Tablik akbar di tengah panas terik, panas menusuk kepala, di tanah lapang, bisa ramai. Itu hanya ada di bulan-bulan. Begitu cara menyenangkan hati uang kepanasan. Bapak Ibu, jangan kalian pikir kalian aja yang panas. Aku pun panas juga di sini. Kalian pikir tak panas pakai tanjak nih? Panas pakai tanjak. Lalu kalau panas pakai tanjak, kenapa Ustaz pakai tanjak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ betina bertudung. Setuju? Adik-adik yang punya usaha baju kaos boleh dibuat pantun di belakang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ betina bertudung. Itulah ciri awak. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Betul? Minangkabau tanpa Islam, hilang minangnya, tinggal kobau. Kita ini besar hebat karena Islam. Kita bukan karena apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Dan kita tak punya apa-apa. Tolong yang lahir bawa kebun sawit, angkat tangan. Siapa lahir bawa brondol? Yang lahir tangan, kaki, leher, begolang, berantai omas, bawa? Tidak ada. Kita datang tak membawa apa-apa. Kita balik pun juga nanti tidak membawa apa. Ibu-ibu yang siap-siap hendak mati bawa surat tanah. Ada surat tanah berganti nama orang lain.
STNK BPKB berganti nama orang lain. Surat nikah? Ibu, surat nikah ibu, jangankan mati, belum mati pun bisa berganti. Ustaz Somad nih ke ibu-ibu aja. Bapak, kalian hati-hati. Mereka sayang sama kalian hanya sekali hayat di kandung badan, selagi masih bernyawa. Begitu kalian mati, mohon maaf, boleh saya bertanya? Jangan tersinggung, jangan marah. Ibu-ibu, kalau apa nih mati, apa ibu anda ikut? Jelas. Kuang tolong Pak Ustaz. Kutanya sekali lagi, kalau mati uang nih ibu anda ikut? Apa lagi? Isu berdatanganlah apa-apa nih jumpa Ustaz Zainuddin. Ustaz Zainuddin, jangan bawa lagi Ustaz Somad ke kampung kita. Rusak kemesraan kami. Aku tak ada niat jahat, bukan provokator, tapi supaya kita sebelum mati menyiapkan bekal. Dengan itu, ibu berkasih sayang dengan bapak, bapak berkasih sayang dengan ibu. Kasih sayang itulah yang membuat kita akan masuk ke dalam surga Allah. Malam-malam bapak mengambil air, bapak siramkan ke muka ibu, tapi yang banyak-banyak, jangan sampai 3 panci. Percikkan saja, ambil air percikkan. Wake up my honey. Kalau bahasa orang Tanjung Tiram, wake up my darling. Itu kalau nikahnya baru bulan semalam. Kalau udah 20 tahun, jago. Niatnya baik untuk apa? Tahajud di waktu malam. Saya bukan orang yang suka mendikte. Siapa di antara ibu yang tidak pernah dibangunkan tahajud? Jangan angkat tangan. Nanti semua angkat tangan. Insya Allah malam ini bapak akan membangunkan ibu tahajud, insya Allah. Amin. Betapa indahnya, masya Allah, tabarakallah. Pak Ustadz, bukan kami yang dibangunkan suami kami, kami yang menjagokan sembahyang subuh Pak Ustadz. Bukan kami pukul pakai tangan, pakai kayu sampan. Tak jago-jago Pak Ustadz. Ibu, besok kalau jam 6 subuh laki belum juga terjago, tak usah dipukul pakai rotan, tak usah dipukul pakai buluh, bisikkan aja ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Siap? Siap bu? Hati-hati kan Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Ustaz Abdul Somad datang kemari, macam-macam nampak. Ini saya datang kemari di atas pentas ini, menengok ke bawah. Macam mana perasaan Ustaz menengok ke bawah? Macam menengok pelangi turun dari langit. Ada hijau, ada merah, ada ungu, macam-macam. Di tengah ni pula pakai pagar macam lokasi tinju. Luar biasa. Ini agaknya grup-grup pengajian ini. Ini ibu-ibu grup pengajian putih semua. Ini ibu-ibu grup pengajian merah semua. Ini grup pengajian, masya Allah. Mudah-mudahan tudung yang belum lunas segera lunas. Ustaz Somad menyepelekan. Kami ini Pak Ustaz orang kaya-kaya, orang hebat-hebat. Dari mana Ustaz tahu hebat? Karena kebun sawitnya luas, tengok banyak, tapi tak berbuah. Lautnya subur, lautnya banyak ikan, tanahnya hijau. Nikmat Allah kita syukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat apa lagi yang kau dustakan guys? Nah, apa lagi yang kau dustakan? Nikmat yang begitu besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum. Makanya ceramah Abdul Somad di mana-mana tidak lama. Tadi aku mulai ceramah nih jam 2.30. Maka 60 menit jam 3.30 mesti berhenti. Kenapa berhenti? 3.30 masuk waktu asar dan awak akan sembahyang asar bersama-sama berjamaah di masjid. Setuju? Ibu sembahyang asar berjamaah, bapak sembahyang asar berjamaah. Waktu kalian sedang sembahyang, aku pun balik. Mana pula boleh begitu Pak Ustaz? Kalau tidak, cuman aku nak keluar. Jadi dari tadi aku nengok ke kanan, ke belakang, tulen aku pikir, cuman lah aku balik nanti. Itu cara. Jadi aku tunggu orang ni sembahyang. Jadi aku nanti duduk di sini, duduk. Mestinya kalau aku ceramah biasanya datang, itu biasanya pembukaan dulu protokol. Habis pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran. Hadis itu kata sambutan. Ini begitu datang naik baru tarik nafas. Tahu gak?
Pas ku tanya kenapa tak ada, rupanya Ustaz terlambat. Masya Allah. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di tanah lapang daripada dicari di padang mahsyar. Pula padang panjang, padang mahsyar belum tentu kita jumpa. Lebih baik minta maaf di sini. Bapak yang selama ini pernah jahat, menempeleng bini orang di mana-mana biru, ini enggak, sebelah biru sebelah hijau, menempeleng KDRT kasar, padahal mereka lah yang mengandung 9 bulan 10 hari. Betul, Bu? Di bulan-bulan orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, lahir April. Lalu ditanya kenapa coba betul anak kau nih? Ini edisi minimalis. Mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Orang di bulan-bulan masih menyusukan anak? Masih. Di tempat lain udah disowakan ke kambing. Maka anak itu asal diajak sembayang, sembayangnya anak mau gitu. Itu ke Lombu tuh Pak Ustadz. Bapak Ibu yang ini Ustadz janganlah ceramahnya bahasa Melayu aja. Ini kan tidak semua orang Melayu, ada juga orang Jawa. Ada orang Jawa sini. Pripun kabare Bapak Ibu api? Muka-muka sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Ada orang Batak. Biar pripun kabare itu cakap Jawa. Biar doa kita sesudahnya. Horas. Banyak juga orang Batak. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membola kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak udah jadi Melayu. Tapi kalau kuperhatikan dari tadi, yang buat menjawab itu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, onda uang Batak, onda uang Jawa, onda uang Melayu, onda uang Sunda, apapun kita semua akan mati. Uang kayo, uang susah, pejabat-pejabat, ya coba-coba, aduh, polisi. Ayo berani kalau tilang kan ada Pak Polisi. Aku tak berani. Tentara hebat dong. Ustaz aku pula paling kuat. Jago-jago juga lah perasaan kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru saya datang dari Batubara. Dulu ada namanya Ustadz Jalaluddin Abdul Muthalib, tamat dari Madinah, tamat dari Libya, wakil rektor di Al-Wasliyah. Kenal Bapak Ibu? Meninggal. Ada namanya Ustadz Sauri Sam, meninggal. Banyak uang-uang batubara, uang-uang hebat, meninggal dunia. Dan kami pun ibarat pokok kayu, hijau, berputih, berbuah, mekar, harum, kuncup, layu, dan mati. Kita semua akan Mimdatema taya bawati mampus. Apa yang kita bawa menghadap Allah? Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar, semuanya akan tinggal menghadap. Golak pula macam paham aja budak-budak kecil. Kita ini semua akan menghadap Allah. Coba minjam kotak tu satu deh. Apalah plastik, apa itulah kresek guni boras tu sini. Nah guni, aku nak menengok apa isi sumbangan orang bulan-bulan ni. Aku tak menengok yo, pojok mata yo. Berapa duit yang paling banyak? Kita tengok yo. 1, 2, Bismillah. Tolong nanti waktu mengupload video yang ini jangan nampakkan. Soalnya di kampung aku rusak nama baik aku. Ustaz Somad itu di tempat lain sumbangan orang untuk Palestina. Di Riau menyumbang untuk Palestina 11 miliar. Pas nanti ditunjukkan, itu tengok di kampung dia 5.000. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada peningkatan. Tadi 5, ini 10 kan. Yang ketiga ini mudah-mudahan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, pergi bawa balik.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim. Hidup ini adalah cerita, hidup ini adalah kenang-kenangan. Saya ingin cerita tentang Abdul Somad di bulan-bulan adalah cerita yang baik-baik. Amin. Laki kau tak sembahyang? Laki aku memang tak sembahyang. Bila laki kau sembahyang? Laki aku sembahyang tu waktu datang Ustaz Somad. Kata Ustaz Somad, kalau laki tak sembahyang, bisikkan la ilallah. Ku bisikkan 3 hari, alhamdulillah. Sembahyang, mati. Bini kau tak sembahyang? Bini aku memang tak sembahyang. Kenapa dapat kau bini tak sembahyang? Aku pun tak sembahyang. Laki tak sembahyang, bini tak sembahyang. Kalau ada bapak sembahyang, bini tak sembahyang, berarti selama ini satu tempat tidur sama mak lampir. Kalau ada ibu yang sembahyang, bapak tak sembahyang, berarti selama ini serumah sama genderuwo. Tapi dia tinggi Pak Ustaz, berarti kalau gitu dia begu ganjang. Kalau ada laki tak sembahyang, bini tak sembahyang, berarti memang serumah tu rumah hantu. Bini sembahyang, laki tak sembahyang, cemana anaknya? Tuyul. Tapi hari ini Masya Allah, bulan-bulan bagikan kau mak, kasih kau mak. Kalau ada budak menangis, 2 gondang. Pertama haus, yang kedua hendak terkoncing terberak. Bagi kau mak. Kalau ada tak ada omaknya, kita carikan omak baru. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Setuju kok? Oh, tidak kata orang. Hebat mah, rupanya kalau walaupun kena panas soda juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada yang belum berjumpa jodoh, dijumpukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang baik tuh, yang bilang amin tuh yang belum berbini aja. Ini anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya menengok dari samping. Awas kau balik, ku piuhkan mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya. Kenapa Ustaz kami tengok acara ceramah di bulan-bulan kemarin tak sama macam yang di TV? Oh beda, di TV itu kan sama orang lain, tentu aja gue bawa. Mana ada golak tak tentu arah macam ini. Kalau di TV itu kan saya jaga mata. Assalamualaikum warahmatullah. Mana ada sembarang. Ini bukan ceramah pada orang lain. Di kampung awak, sama uak-uak awak, sama makcik-makcik awak. Bersama kita di sini. Bersama pula lah kita di dalam tempat yang terbaik, Jannatul Firdaus. Bersama Nabi. Kenapa banyak botol buih? Buih mulut aku tuh di mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai ceramah jam 2:30, sekarang sudah jam 3:30. Rupanya sudah 1 jam saya berdiri di sini. Kira-kira kalau saya tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Aku tak sanggup. Aku subuh tadi ceramah, duha tadi ceramah, ini ceramah, malam nanti ceramah. Maulah mati toga aku. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah Ustaz Abdul Somad yang ada di bulan-bulan itu diupload di internet, itu kameranya menyala. Dan nanti silakan tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ustaz, kami ini kepanasan Pak Ustaz. Aku pun panas. Tengok matahari. Yang penting jumpa sama Ustaz. Masya Allah, so sweet. Kami panas Pak Ustaz. Aku pun panas. Kami tak dapat tempat duduk Pak Ustaz. Kami togak. Aku pun togak dari tadi. Kalian yang togak cuma togak. Aku togak bercakap lagi. Kalian cuma aku takutku sampai tengah malam nanti, sampai jam 2 malam. Pasal dibacakan laki ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak juga berhenti dipukulkannya kursi, bau sonyap. Wah, orang ni menghitung duit koncangnya. Orang ni bukan datang nak mendongak ceramah, nak menghitung duit. Kalau lah tak ada orang ini, panitia ini, maka hancurlah acara kita. Kita doakan supaya anak-anak ini jauh dari narkoba. Anak-anak muda yang pakai narkoba, mengedar narkoba, dipenjara, ditembak mati. Setuju? Siapa yang bisa mengeluarkan hukum? Anggota dewan. Jangan heran nanti kalau ada anggota dewan sidang paripurna kita, rupanya dia pun pakai narkoba juga. Kenapa? Karena orang pakai narkoba memilih yang memakai narkoba, pezina memilih pezina, bencong memilih LGBT. Yang akan duduk di parlemen pecandu narkoba, bencong, LGBT, komunis, ateis. Maka orang balik mesti memilih orang baik. Orang masjid memilih orang masjid. Orang sholat, anak pesantren memilih para ustadz, guru-gurunya. Inilah yang kita lakukan hari ini, mendudukkan orang baik di tempat yang baik. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Mengalau hantu. Apalagi nanti pagi pas tanggal 14 itu pagi datang uang memilih. Kau pilih ini aja, jangan pilih Ustaz Somad. Allahu Akbar. Kau pilih untuk DPR RI, DPRD, siapa kau pilih? Aku pilih guru Ustaz Somad, namanya Ustaz Usman Ja'far. Jangan Ustaz Usman Ja'far, itu ini aja. Allahu Akbar. Kau siapa pilih? Itulah kawan Ustaz Somad, Ustaz Rozali, Ustaz Zainuddin Rozali. Jangan pilih Ustaz. Allahu Akbar. Siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak daripada tabligh akbar adalah doa. Di akhir majelis mari kita berdoa. Apa isi kuotas yang Ustaz sebut dari tadi nama-nama itu? Haji Zainuddin Rozali, caleg DPRD Kabupaten Batubara Dapil 1. Amin. Profesor Dr. Haji Usman Ja'far LCMA, DPRD Sumatera Utara. Amin. Haji Ansori Siregar LC, anggota DPR RI. Aduh, amin. Kiai Haji Muhammad Nuh, anggota DPD RI. Amin. Muslim Rashid, cucu atau Ozi Matando. Amin. Andi Pranata, mudah-mudahan sampai niat baiknya. Amin. Bang Darwes Halomuan Siregar, tim Ustadz Abdul Somad, DPD RI. Amin. Profesor Dr. Irwan Praitno, caleg DPR RI Dapil Sumut 3. Amin. Al-hazihin niyah, untuk niat yang baik, mudah-mudahan Sumatera Utara dijaga Allah. Mudah-mudahan Kabupaten Batubara diberikan pemimpin yang adil, melimpah luah rezeki, istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita diselamatkan dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan maksiat, dari riba. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.